Halo guys. Nah, kemarin itu aku kan sempat baca sebuah postingan di X ya, bahwa dia resign dari kantornya itu karena atasannya itu cukup micromanaging. Lalu aku penasaran dong, apa sih micromanaging itu sebenarnya? Dan setelah aku cek-cek ya, ya ternyata micromanaging itu cuma sebuah bukan cuma ya, tapi kayak dia tuh merupakan sebuah gaya manajemen di mana seorang atasan tuh nggak percaya sama bawahannya gitu loh. Dia tuh terlalu banyak mengontrol dan mencampuri pekerjaan-pekerjaan bawahan dan juga anggota timnya. Jadi sampai ke hal-hal kecil pun dia itu kayak nggak percaya gitu loh sama orang lain. Padahal itu bisa dipercayain sama bawahan sama timnya gitu. Sehingga dalam praktiknya itu tuh terlihat kalau si atasan ini nih, si bos ini itu terus-menerus mengecek pekerjaan bawahan atau anggota timnya. Kemudian dia memberi instruksi yang sangat detail, tapi terus menanyakan perkembangan pekerjaan itu dan tanpa memberi ruang untuk inisiatif si anggota tim atau juga bawahannya gitu loh guys. Nah, terus dia itu nggak percaya sama anggota timnya untuk mengambil keputusan. Maka dianggaplah itu seperti micromanaging. Terus kemudian dia juga sulit untuk mendelegasikan tugas. Artinya apa? Ketika dia cuti, bosnya cuti, dia tidak mau ngasih handover ke rekan selevelnya dia. Dia tuh nggak ngebolehin bawahannya buat cuti lagi tanpa persetujuan dia. Artinya apa? Misalnya bosku cuti nih. Nah, aku mau mengajukan cuti saat bosku tuh sedang nggak ada. Dan otomatis aku ngajunya ke pengganti si bos kan. Nah, itu nggak boleh. Misalnya seperti itu. Kemudian dia mengkritik cara kerja bawahan sama timnya. Padahal hasilnya itu tuh udah baik, udah bagus. Tapi tetap aja ada kritiknya gitu loh. Nah, ini contoh kasusnya adalah seorang manajer itu terus-menerus meminta laporan pekerjaan setiap jam dari bawahan dan juga anggota timnya. Padahal pekerjaan itu tuh butuh waktu, konsentrasi. Jadi kalau diganggu terus, itu akan susah gitu loh. Akibatnya apa? Aku atau mungkin orang yang jadi bawahannya itu jadi tertekan, merasa nggak dipercaya, sehingga motivasi itu jadi kurang. Kalau udah burn out, salah siapa? Dibilang eh, kurang iman lah, dibilang nggak kuat iman lah, nggak soleh lah, eh, nggak males sholat lah. Jadi nyebabin kita burn out. Padahal yang nyala itu ya si atasan itu gitu loh. Nah, selain itu ya guys ya, bisa burn out itu. Dampak negatif tuh juga eh, bisa itu menurunkan moral kepercayaan bagi karyawannya sendiri. Kemudian membuat proses kerja itu jadi lambat karena terlalu banyak kontrol dari bos atau juga atasan. Ini juga selain aku bilang tadi ya, itu nyebabin burnout sama stres. Kemudian juga membuat karyawan ya atau staff itu menjadi orang yang ikut aturan, ikut perintah, bukan untuk berpikir kreatif karena micromanaging itu gitu loh. Jadi ya si bos itu ya penting lo ikut apa kata gue. Nah, itu yang bikin karyawan tuh banyak burn out akhirnya. Nah, sebaliknya ada yang namanya macromanaging. Nah, ini kalau macromanaging ini itu dia gaya manajemen itu memberi kepercayaan yang berlebih-lebih gitu loh kepada timnya. Dia pokoknya bilang gimana caranya hasilnya harus bagus. Kalian mau jungkir balik, kalian mau terbang, ya, kalian mau sambil koprol, terserah caranya kayak apa gitu loh. Yang penting hasilnya benar, hasilnya sesuai dengan yang diinginkan atasan-atasan yang lebih tinggi ya, tanpa mengorbankan kualitas. Bagaimanapun caranya itu terserah si staff tersebut ngatur gitu loh. Nah, kalau kamu pernah mengalami micromanaging, aku penasaran apa yang kamu lakukan pada staff tersebut, kepada atasan tersebut. Kalau aku pribadi sih, aku pernah ngegebrak meja. Ya,
Itu aku tuh saking keselnya ya. Cuma waktu itu, waktu aku baca postingan temanku di X itu, aku tanya sama dia, "What happened?" gitu loh. Terus dia cerita semua. Akhirnya aku berpikir, wah benar juga ya. Memang ini dampak micromanaging ini, itu moral karyawan itu bisa turun gitu loh. Terus mengurangi ruang kreativitas dan berpikir kritis bagi teman-teman. Juga mereka jadi males berinovasi, kemudian menghambat produktivitas itu kayak tadi aku bilang juga. Yang paling parah ya memang yang aku bilang tadi tuh sempat stres. Nah itu tuh banyak banget yang bahaya, rasanya itu tuh bahaya gitu loh, ya kan. Nah, mmm, apalagi ya guys ya, jadi meskipun dalam beberapa situasi tertentu, micromanaging itu tuh perlu ya, karena mungkin ini adalah proyek yang tenggat waktunya sangat ketat, terus pekerjaan yang membutuhkan presisi yang tinggi gitu loh. Itu nggak menurutku itu nggak apa-apa ya, karena memang dalam hal seperti itu aku setuju kalau micromanaging itu diperlukan. Tapi secara umum nih, micromanaging itu tuh dianggap sebagai gaya kepemimpinan yang nggak efektif dan juga ngerugiin institusi, baik swasta maupun pemerintah, menurutku ya gitu ya. Apalagi karena itu juga intervensi yang sangat-sangat berlebihan. Nah, gimana nih caranya, untuk menghindari micromanaging? Aku, sempat baca bahwa itu pertama tuh harus ada trust, trust dari atasan ke bawahan ya, dan, itu harus memberi ruang bagi timnya untuk bekerja mandiri. Kemudian fokus pada hasil, bukan proses. Kayak aku bilang tadi, lo mau jungkir balik kek, lo mau guling-guling kek, lo mau kayang kek, lo mau terbang kek. Yang penting hasilnya jelas, bagus, sesuai dengan yang diinginkan oleh atasan-atasan yang lebih tinggi gitu loh. Fokusnya itu selesai di titik yang dituju gitu loh. Caranya bagaimana? Mbuh, serah gitu loh. Nah, kemudian delegasi tugas yang efektif. Nah, itu juga selain tugas bisa kasih tanggung jawab uh, kepada anggota tim untuk melihat, wah ini anak bisa nggak ya? Ini anak nanti kalau aku dorong untuk jadi naik lebih tinggi bisa nggak ya? Jadi ada kompetensi yang ditingkatkan di situ loh guys. Ya, kemudian ada komunikasi terbuka. Nah, diskusi, ekspektasi secara jelas itu bisa membuat micromanaging itu tuh hilang. Artinya apa? Eee, antara atasan dan bawahan ya, itu percaya gitu loh. Komunikasi itu bagus, si bawahan berani bilang, "Pak, Bu, ini begini begini begini," atau nah si atasan juga dia bilang, kamu tuh bisa nggak begini begini begini. Jadi kayak ngasih taunya sekali, hasilnya bagus berkali-kali gitu loh, ya nggak? Nah, kemudian yang terakhir nih ya, mmm micromanaging ini nih bisa seringkali muncul itu karena nggak percayanya atasan kepada bawahan atau si atasan atasan itu terlalu perfeksionis. Tapi dengan pendekatan yang fleksibel, produktivitas dan kepuasan tim itu padahal bisa jadi lebih optimal sehingga menghasilkan produk yang sangat berkualitas. Jadi guys, ini pendapat aku tentang micromanagement ya, tentunya tentang micromanaging. Dan itu versi aku setelah aku baca-baca gitu, apalagi juga aku udah denger, cerita dari temenku. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat yang belum. Sampai jumpa lagi di video-video pemikiran berikutnya. Bye!